Allahu Akbar. Cara menghitung hak ahli waris ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan kita doakan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu Isya nanti, kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi asbab diberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam, yang mana jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala juga bertepatan pada malam ini kita berada di penghujung daripada bulan Safar. Dan tidak lama lagi, boleh jadi besok ataupun lusa kita akan memasuki bulan baru, yaitu bulan Rabiul Awal. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal ini terus kita fastabiqul khairat untuk berbuat kebaikan-kebaikan, untuk melakukan amal-amal kebajikan-kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati di sisa-sisa daripada umur yang masih Allah berikan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih berkaitan dengan permasalahan kewarisan, hibah dan wasiat dalam Islam, yang mana bicara berkaitan dengan hukum warisan ini berarti kita membincangkan tentang sebuah hukum yang detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang masalah warisan ini juga kita membincangkan sebuah permasalahan yang tidak akan ada habis-habisnya selama di sana ada yang meninggal dunia dan ada ahli waris yang ditinggalkan dan ada sedikit harta yang disimpan. Jadi selama tiga hal tersebut terwujud, maka di sana berlakulah hukum waris, ya. Sehingga rukun warisan itu ada tiga, ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta yang ditinggalkan.
Dan jemaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Rasulullah SAW menyuruh kita untuk senantiasa mempelajari ilmu tersebut. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Dan kita sudah berulang kali kita membahas makna setengah daripada ilmu ini, karena ketika kita membahas tentang masalah warisan ini banyak menyinggung dalam bab-bab fikih yang lain, termasuk kita sudah menjelaskan bicara warisan ada kaitannya dengan bab nikah, bicara kewarisan ada kaitannya dengan permasalahan talak, bicara kewarisan ada kaitannya dengan permasalahan hibah karena pemberian masa hidup, bicara warisan ada kaitannya dengan permasalahan wasiat, bicara masalah warisan ada kaitannya dengan permasalahan zakat, karena salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada ahli waris adalah menyelesaikan hutang-hutang almarhum. Dan hutang itu ada dua macam, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Ada hutang yang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Dan hutang yang berkaitan dengan hak Allah itu salah satunya adalah zakat yang belum dikeluarkan semasa hidup orang yang meninggal tersebut. Jadi karena bicara zakat ini sama pentingnya kita bicara berkenaan dengan bab salat. Bahkan saking pentingnya masalah zakat ini, di dalam Al-Quran selalu Allah sandingkan antara kalimat salat dengan zakat. Bahkan diulang-ulang hampir 30 tempat dalam Al-Quran, wa aqimus salah wa atuz zakah. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, maka kita menyebutkan tadi masalah warisan ini ada kaitannya dengan bab zakat. Masalah warisan ini ada kaitannya dengan permasalahan ilmu hisab, ilmu matematika dasar. Dan terus kita ulang-ulang jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menganggap bahwasanya ilmu matematika ini ilmu enggak ada kaitannya dengan masalah agama. Padahal semua ilmu itu sumbernya dalam Al-Qur'an. Penjumlahan, sekali lagi, masalah tambah-tambah, pengurangan, masalah pecahan, itu semua ada dalam Al-Quran. Penjumlahan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada dalam gua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Jadi Ashabul Kahfi berada dalam gua itu selama 300 ditambah 9 tahun. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 309 tahun? Ini untuk mengajarkan kepada kita tentang masalah penjumlahan, tambah-tambah. Pengurangan juga ada dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lamanya Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh untuk mendakwahi kaumnya selama alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Dan bicara tentang masalah matematika, pecahan-pecahan, ini dalam permasalahan kewarisan. Di sana ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2, ada ahli waris yang dapat bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Yang mana bagian-bagian itu semua ada dalam Al-Quran. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, benarlah sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, fa innaha nisful ilm. Ini mempelajari ilmu faraid ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa,
namun ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Terkadang ada sebagian orang cuek tentang permasalahan ilmu tersebut, menganggap tabu mempelajari ilmu waris ini. Seakan-akan kalau orang belajar ilmu fikih waris ini sudah tamak kali harta, dia pinginkan harta warisan orang tuanya. Tidak seperti itu. Padahal ketika kita mempelajari ini adalah hukum, kita mempelajari hukum yang detail yang terdapat dalam Al-Quran. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita melihat sangat sedikit daripada para dai, para mubaligh yang menyampaikan tentang permasalahan kewarisan ini. Karena ketika kita melihat kasus yang banyak terjadi di masyarakat, kadang-kadang ada yang sampai berantam abang beradik, saling fitnah memfitnah, ya, saling ada yang sampai adu fisik, ya, memakan harta orang lain, memakan hak saudaranya, dan bahkan ada yang sampai tumpah darah. Ini terjadi disebabkan kenapa? Karena sengketa masalah warisan ini. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada hadis tadi, wa huwa yunsa, ilmu ini termasuk yang dilupakan. Lanjutan hadisnya, wa huwa awwalu syai'in yunzaku min ummati, bahkan ilmu tersebut ilmu yang paling awal dicabut dari umatku, kata Rasulullah. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Tentu dicabutnya sebuah ilmu ketika orang enggak mau belajar, ya. Bahkan kadang-kadang di beberapa tempat pendidikan agama itu begitu kena bab masalah warisan, bab ilmu faraid, itu udah di skip, ya, diloncat. Kenapa? Katanya susah sekali Ustaz, ada matematikanya, ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini sehingga ini termasuk yang dilupakan. Bahkan tadi Rasulullah mengatakan ilmu tersebut ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Kenapa dicabutnya, ataupun bagaimana dicabutkannya sebuah ilmu ketika yang pertama orang enggak mau belajar, yang kedua ketika Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua hal ini terjadi, jadi seakan-akan ilmu itu sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut sedikit demi sedikit, ya, sehingga pada akhirnya jemaah yang muliakan ya Allah SWT, apa yang terjadi ketika ditariknya sebuah ilmu itu? Akan terjadi banyak permasalahan-permasalahan dan fitnah-fitnah. Apalagi berbicara tentang masalah harta, di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu daripada sifat harta itu adalah fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, tempat kita diuji. Terkadang waktu enggak ada harta, akur-akur abang beradik, silaturahim lancar. Ketika sudah ada harta sedikit, peninggalan orang tua, sudah ribut-ribut, sudah saling memfitnah, sudah memakan hak-hak saudaranya dan lain sebagainya. Maka ini menjadi fitnah jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pada malam berbahagia ini kita mencoba membahas beberapa kasus yang sering terjadi di masyarakat. Di antaranya ada salah satu kasus yang kebetulan juga ditanyakan kepada kami, Ustaz, bagaimana cara menghitung hak ahli waris ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, kemudian almarhum punya satu anak perempuan. Jadi ada istri, kemudian ahli warisnya ada satu sematawayang anak perempuan. Kemudian almarhum ini punya adik kandung perempuan satu orang, ya. Jadi almarhum punya adik kandung perempuan satu orang, dan almarhum memiliki paman masih hidup. Berarti kalau disebutkan paman adalah
abang ayah daripada almarhum ataupun adik ayah daripada almarhum yang meninggal dunia. Berarti ayahnya sudah meninggal dunia. Ya. Berarti ada 4 orang ahli waris. Ada istri, ada anak perempuan, ada saudari kandung yang perempuan, adik perempuan daripada almarhum, kemudian ada paman. Tentu menjadi sebuah pertanyaan, siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak dalam kasus ini? Nah, karena ini penting jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang perlu kita selesaikan di awal ketika seseorang meninggal dunia adalah penentuan ahli waris. Siapa saja ahli waris yang berhak, siapa saja ahli waris yang tidak berhak. Baik. Maka untuk menjawab permasalahan ini jemaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu yang menjadi ahli waris yang pertama adalah istri. Jadi istri termasuk adalah ahli waris inti. Selama di sana tidak diputuskan dengan perceraian, alias mereka diputuskan karena kematian, sehingga ini saling mewarisi. Ya. Jadi ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, maka di sana ada hak waris untuk istri. Berapa porsinya? Porsi bagian untuk istri daripada almarhum yang meninggal dunia ini adalah dia mendapatkan bagian 1/8 dari total harta peninggalan almarhum, dengan catatan dari hartanya itu sebelumnya harus dipilah mana yang dikategorikan sebagai harta bersama, mana daripada harta bawaan daripada almarhum yang meninggal dunia ini. Apa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang didapatkan setelah masa perkawinan. Jadi katakanlah suami istri ini menikah sudah 30 tahun lebih, yang mana dari pernikahan mereka itu sama-sama dimulai dari nol, ya. Dari sama-sama kontrak rumah misalkan, sampai alhamdulillah sudah ada aset yang dia beli, sudah ada tanah sawah, sudah ada satu ruko dan seterusnya, ya. Jadi harta-harta yang didapat setelah perkawinan itu dikategorikan sebagai harta bersama. Ustadz, bagaimana kalau harta itu di sertifikatnya atas nama istri? Ataupun bagaimana kalau harta itu sertifikatnya atas nama suami? Maka itu semua tetap dikategorikan sebagai harta bersama selama itu didapatkan setelah perkawinan, kecuali bisa dibuktikan bahwasanya itu adalah harta bawaan daripada suami ataupun istri. Apa itu harta bawaan? Maknanya harta yang didapat sebelum perkawinan, ya. Sebelum perkawinan dia sudah punya harta, ataupun harta yang didapat daripada peninggalan orang tuanya, baik orang tua suami ataupun orang tua istri. Katakanlah si suami ini dia sebelumnya juga sudah dapat warisan dari orang tuanya, maka warisan orang tua tersebut dikategorikan sebagai harta bawaan suami. Nah, maka nanti harus kita pilih mana harta bersama, mana harta bawaan. Kenapa? Dari harta bersama itu karena mereka mendapatkannya setelah perkawinan, yang mana di sana juga ada andil daripada suami ataupun istri dalam bekerja, ya, walaupun misalkan lebih dominan bekerja suami, istri misalkan sebagai ibu rumah tangga di rumah, tapi yang namanya istri kan bukan duduk-duduk saja di rumah, dia juga ikut ngurusin rumah tangganya, bahkan ada ngurus anak-anaknya, ada antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji, sehingga suaminya bisa fokus di pekerjaannya. Sehingga dari penghasilan itulah dianggap sebagai harta bersama. Berarti dari harta bersama ini kalau kita ilustrasikan ada nilainya 100 juta misal, ya, berarti 50 menjadi hak milik istri, 50 lagi menjadi hak milik suami, ya. Kemudian karena yang meninggal ini suami, kita lihat suami itu ada harta bawaan nggak?
Tadi kita menjelaskan harta bawaan itu adalah yang didapat sebelum perkawinan ataupun warisan dari orang tuanya ataupun hibah ataupun hadiah dari orang lain. Maka ini dikategorikan sebagai harta bawaan. Nah, kita ilustrasikan misalkan ketika dijumlahkan dan ditaksir harta bawaan itu nilainya katakanlah 100 misalkan. Berarti total harta peninggalan almarhum adalah 150. 50 tadi dari setengah harta bersama ditambah dengan harta bawaan. Nah, dari 150 itulah sebelum difaraidkan kepada para ahli waris diselesaikan dulu kewajiban-kewajiban. Almarhum ada hutang piutang, selesaikan. Almarhum ada wasiat, misalkan seseorang sebelum meninggal dunia dia wasiatkan, kalau saya meninggal dunia nanti tolong sumbang untuk masjid 50 juta. Maka selesaikan dulu wasiat tersebut. Karena dengan catatan wasiat itu tidak boleh melebihi daripada 1/3 dari total harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Baik. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dikurang bagian-bagian tadi, barulah harta itu menjadi harta yang akan diwariskan kepada para ahli warisnya. Siapa saja ahli warisnya? Kita sebutkan tadi ada istri. Jadi istri juga dapat. Yang pertama tadi dia dapat hak seharkat ataupun hak harta bersama ataupun harta gonogini, ya. Kemudian yang kedua dia mendapatkan hak secara faraid, secara hak dia secara warisan. Berapa haknya? 1/8. Dan ini sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-12, fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Jadi kalau almarhum ini ada keturunan, ya, maka untuk istrinya dapat bagian as-sumun 1/8. Ya. Jadi 1/8 di sana ada hak milik bagian untuk istri yang ditinggalkan oleh almarhum yang meninggal dunia. Kemudian siapa lagi yang termasuk ahli waris? Anak perempuan sematawayang. Ya, ini juga termasuk ahli waris. Dengan catatan anak ini adalah benar-benar anak kandung. Karena kenapa? Kalau anak ini katakanlah anak angkat ataupun anak tiri, maka ini bukan termasuk ahli waris, ya. Karena sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan nasab dengan nasab yang hakiki ataupun ada hubungan darah. Berarti kalau nggak ada hubungan darah, misalkan karena sebab diangkat, diadopsi misalkan, maka anak tersebut secara hak warisan dia nggak dapat sama sekali. Tapi dia boleh diberikan hak secara wasiat ataupun hibah. Nah, ini boleh. Dengan catatan juga nggak boleh seluruh harta, maksimalnya adalah 1/3 saja. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Nah, kalau anak kandung yang satu orang perempuan ini adalah betul-betul anak kandung daripada almarhum yang meninggal dunia, maka dia mendapatkan hak. Berapa porsinya? Untuk seorang anak perempuan kandung, ya. Ketika almarhum tidak punya anak laki-laki dan dia hanya memiliki satu orang anak perempuan sematawayang, maka satu anak perempuan sematawayang ini dia mendapatkan bagian nisfu ataupun setengah dari total harta yang ditinggalkan oleh almarhum tadi. Nah, jadi dari mana kita tahu anak perempuan satu orang ini dapat bagian setengah? Kita buka Al-Quran lagi dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan porsi untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Ya, di sana ada salah satu potongan ayat yang menyebutkan wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi kalau almarhum punya anak perempuan sematawayang, satu-satunya itu adalah anak perempuannya, maka dia mendapatkan bagian setengah dari total harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Kalau ada yang tanya, Ustaz, kalau ada anak laki-laki bagaimana? Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka dia nggak jadi dapat setengah. Ya. Kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, misalkan ada satu laki-laki satu perempuan, maka di sana dia mendapatkan bagian asabah bil ghairi. Mereka mendapatkan sisa dengan pembagian 2/1 antara laki-laki dengan perempuan. Ya.
Ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya satu aja semata wayang anak perempuan ini, dia mendapatkan bagian 1/2 setengah. Nah, kemudian siapa lagi ahli waris yang berhak? Di sana tinggal ada adik kandung perempuan daripada almarhum, ya. Jadi ada adik kandung yang perempuan dan ada paman. Maka siapa yang berhak dalam kasus ini? Maka dalam kasus ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, saudari perempuan kandung daripada almarhum ini dia termasuk ahli waris yang berhak. Berapa haknya? Dia mendapatkan bagian asabah ma'al ghairi. Ya, perlu kita ketahui, bicara tentang masalah bab asabah itu ada 3 macam. Ada asabah bin nafsi, ada asabah bil ghairi, dan ada asabah ma'al ghairi. Jadi asabah ma'al ghairi ini khusus yang dapat itu adalah saudari perempuan kandung, ya, adik kandung daripada almarhum yang perempuan, ataupun adik ataupun kakak daripada almarhum yang perempuan, ya. Intinya ketika almarhum ini dia punya saudara, tapi saudaranya perempuan, nggak ada laki-laki, maka si perempuan ini dapat bagian, saudari perempuan kandung ini dapat bagian asabah ma'al ghairi. Kenapa dia dapat bagian asabah ma'al ghairi dalam kasus tersebut? Karena almarhum ataupun saudari perempuan kandung ini bersama dengan keturunan daripada perempuan daripada almarhum. Karena dalam hal ini Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung ketika berjumpa dengan anak ataupun keturunan perempuan daripada almarhum ini sebagai asabah, ya. Lalu bagaimana nasib paman tadi? Karena kaedah asabah itu enggak mungkin ada 2 asabah dalam satu masalah. Karena paman di sini dia dapat asabah binafsi, ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama ilmu faraid bahwasanya ketika saudari perempuan kandung ini posisinya adalah asabah ma'al ghairi, maka kekuatan menghalangnya itu sama seperti saudara laki-laki kandung. Maka dia akan menghalang apa-apa saja yang dihalangi oleh saudara laki-laki kandung, termasuk dalam kasus ini paman. Jadi paman terhalang dengan saudari perempuan kandung daripada almarhum ketika posisi si saudari perempuan kandung ini asabah ma'al ghairi, yang mana ahli warisnya itu ketika almarhum meninggalkan keturunan perempuan dan juga ada saudari perempuan kandung. Lalu kalau ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau almarhum ada anak laki-laki? Jelas kalau ada anak laki-laki, seluruh saudara daripada almarhum terhalang dengan anak laki-laki, ya. Tapi dalam kasus ini kita menyebutkan tidak ada anak laki-laki ini, yang ada perempuan semua nih. Jadi ada istri, ada anak perempuan, ada saudari perempuan kandung, dan ada paman. Maka sekali lagi perlu kita garis bawahi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dalam kasus ini yang dapat adalah istri, saudari perempuan kandung, anak perempuan, itu yang dapat. Sedangkan paman dalam hal ini terhalang dengan saudari perempuan kandung. Karena kadang kita juga banyak mendengar sebagian orang berpendapat, Ustaz, kan paman ini kan wali laki-laki, ya, harusnya dia yang dapat lah. Saudari perempuan kandung ini kan perempuan, nggak dapat, ya. Kalau jangan kita main logika dalam permasalahan hukum, ya. Jadi kalau permasalahan hukum ini sudah jelas, bahkan tadi sudah ada dalil bahwasanya Rasulullah SAW menentukan untuk saudari perempuan kandung ketika berjumpa dengan keturunan perempuan, anak perempuan dalam kasus tadi adalah sebagai asabah. Ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Sehingga dalam hal ini penting juga kita mempelajari bab tentang masalah hijab. Siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam permasalahan ilmu warisan ini. Karena dikhawatirkan kalau orang nggak faham tentang masalah ini, orang akan memberikan hak kepada orang yang seharusnya tidak berhak, ataupun dia mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak, ya. Misalkan dalam kasus tadi,
ketika ada orang ditanya tentang kasus ini, yang mana dia enggak faham tentang masalah ilmu faraid ataupun dia enggak faham tentang masalah hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam permasalahan warisan ini. Nah, maka ada perkataan ulama yang menyebutkan apa? La yahillu liman la ya'rifu babal hajb ay yuftiya fil faraid. Jadi tidak halal ataupun haram bagi orang yang tidak menguasai bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang, untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid tersebut. Karena sekali lagi dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Misalkan dalam kasus tadi yang mengatakan, oh yang berhak ni paman ni karena paman laki-laki, yang ini anak perempuan, ya. Jadi enggak boleh seperti itu. Dan bahkan dalam kasus ini dia mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Nah, jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita disuruh untuk bertanya kepada orang yang benar-benar faham, ya. Jikalau kita tidak mengetahui tentang sebuah perkara ataupun tentang sebuah kasus tersebut. Begitu juga ketika ada seseorang yang mungkin dianggap sebagai orang yang faham agama, ketika dia enggak tahu secara detail masalah tersebut, jangan segan-segan untuk mengucapkan kalimat Allahu a'lam, saya enggak tahu, ya. Jangan langsung dia mengatakan dia mengetahui semuanya dan sebagainya, karena sekali lagi dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun bahkan dia mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu pada akhirnya ketika kita bicara tentang masalah warisan adalah kita juga membincangkan tentang masalah hak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Karena detail sekali Allah sebutkan dalam Al-Quran, siapa saja yang berhak dapat bagian setengah, siapa yang berhak dapat bagian 2/3, siapa yang berhak dapat bagian 1/3, 1/6, 1/8 dan seterusnya, ya. Jadi sekali lagi bagian-bagian ini bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian ini juga bukan ditentukan oleh para nabi, tapi bagian-bagian ini langsung datang ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala, fardhatan minallah, ya. Maka ketika kita melaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah, di sana ada nilai ta'abbudi, nilai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerjakan sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, maka daripada harta yang kita bagikan, tentu ini menjadi harta yang berkah, yang pada akhirnya jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, harta itu mampu kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Karena setiap harta yang kita dapatkan itu satu-satu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhir nanti kata Rasulullah, lan tazalu qadama ibnu adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai ditanya terhadap 4 hal, 4 macam perkara. Salah satunya adalah berkaitan tentang masalah hartanya, min aina tasabahu, dari mana dia peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana dia habiskan dan belanjakan harta itu. Semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah faham berkaitan dengan permasalahan ilmu faraid dan ilmu waris ini, mudah-mudahan kita terselamatkan daripada memakan hak orang lain dan daripada memakan hak anak-anak yatim. Dan pada akhirnya juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memanfaatkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu harta tersebut akan menarik kita dan menuntun kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا
لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه